Halo, perkenalkan nama saya Hilda Dai Atanima, NIM 20010100053. Saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta indikator pencapaian kompetensi. Tidak lupa juga kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dalam materi ini. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang berikut indikator dari kompetensi dasar pada materi ini yaitu yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Ketiga, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Yang berikut tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca dan didengar. Pernahkah kalian mencoba mencicipi makanan khas daerah NTT yang satu ini? Tahukah kalian nama dari makanan ini? Yap, ini adalah jagung bose yang asalnya dari daratan timur. Untuk membuat jagung bose tentunya menggunakan prosedur. Mari kita simak. Jagung bose merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah daratan timur. Makanan ini banyak mengandung karbohidrat karena menggunakan jagung dan kacang-kacangan, dan biasanya dijadikan sebagai pengganti nasi. Sebagai salah satu makanan khas yang cukup terkenal di NTT, kita juga hendaknya harus tahu cara pembuatan jagung bose. Untuk membuat jagung bose itu sendiri, ada beberapa langkah pembuatan yang kita harus perhatikan dalam membuat jagung bose. Nah, yang pertama, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kedua, ambil jagung kuning pipil, lalu tumbuk di dalam alu hingga kulit arinya keluar. Yang ketiga, tumbuk jagung menjadi halus namun jangan sampai seperti butiran. Yang berikut, kalau sudah, rendam jagung yang sudah ditumbuk tadi bersama dengan kacang nasi sama laman. Yang berikut, setelah direndam sama laman, angkat dan tiriskan airnya. Yang berikut, masak jagung kuning tumbuk, kacang tanah, dan kacang nasi bersama dengan 500 ml air. Yang berikut, kalau dirasa sudah cukup lunak dan tidak keras lagi pada saat dikunyah, maka bisa langsung dimasukkan 500 ml santan dan masak lagi hingga mendidih. Yang berikut, masukkan garam dan penyedap rasa, aduk-aduk dan masak selama kurang 15 menit. Nah, yang berikut, langkah terakhir, angkat dan sajikan. Itulah langkah-langkah membuat jagung bose. Dari contoh tersebut, kira-kira apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang tepat. Selanjutnya, ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Mengapa disebut teks prosedur sederhana? Ya, hal ini karena teks ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, bagaimana mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya,
prosedur pembuatan KTP ataupun mendaftar sekolah. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Jenis teks ini merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu, tidak terlalu strict atau langkah kerjanya bisa diubah. Langkah-langkah yang biasa tidak dilakukan dengan urut karena tidak saling berkaitan. Meskipun urutnya diubah, tidak akan mengubah tujuan akhirnya. Contoh teks prosedur protokol yaitu langkah membuat mie instan atau memasak mie instan. Nah, yang pertama, didihkan air terlebih dahulu. Selanjutnya, masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian, masukkan bumbu ke dalam tempat yang berbeda. Selanjutnya, setelah mie matang, tuangkanlah ke dalam tempat yang sudah berisi bumbu. Yang terakhir, aduk hingga rata dan hidangkan selagi hangat. Nah, dalam membuat mie instan, langkah yang dilakukan tidak semuanya harus berurutan, namun tujuan akhirnya tetap membuat mie instan. Kita bisa saja menaruh bumbu mie instan berbarengan dengan mendidihkan air. Oke, selanjutnya, struktur teks prosedur. Struktur merupakan unsur-unsur yang saling terkait dari bagian satu dengan lainnya. Dalam hal ini, bagian dari teks prosedur. Yang pertama, pengantar. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul yang merupakan inti dari kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, dilanjutkan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks sebelum masuk ke topik yang akan dibahas. Yang kedua, material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Yang terakhir, simpulan. Bagian ini merupakan kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, kesimpulannya, ciri-ciri teks prosedur yaitu yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang berikut, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang berikut disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang berikut berisi informasi bersifat objektif. Dan yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Oke adik-adik, sekian materi kali ini. Terima kasih.